Welcome back everybody, jumpa lagi dengan saya semuanya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Video kali ini saya bicara tentang ekonomi Amerika nanti pada tahun 2022. Ya, Anda bisa lihat sendiri kemarin, berapa hari yang lalu, indeks saham Dow Jones sudah jatuh dalam sekitar 500 poin. Kepanikan investor global dengan indeks saham Amerika Serikat Dow Jones. Ini disebabkan bukan karena begitu meluasnya virus COVID-19 varian Delta maupun varian yang terbaru, varian of concern, varian Omicron ini yang sudah meluas sampai ke 43 negara bagian di Amerika Serikat. Ya, ini kondisi yang sangat parah dan sangat mengkhawatirkan yang membuat ketidakpercayaan dari investor global mengenai Amerika. Bagaimana Amerika itu bisa menanggulangi, bisa menyelesaikan meluasnya virus Omicron atau COVID-19 ini, karena angka kematian dari sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang ini, itu Amerika selalu menjadi rekor tertinggi angka kematian dari terjangkitnya virus COVID-19 ini. Nah, inilah yang menjadi hal yang menjadi ragu, ya, menjadi ketidakpercayaan dari investor di seluruh dunia terhadap Amerika. Itu tergambar dari jatuhnya indeks saham Dow Jones. Dan juga satu hal yang sangat menarik di sini yang menyebabkan runtuhnya kepercayaan juga seluruh investor global terhadap Amerika adalah ditolaknya rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menggairahkan ekonomi, untuk membangkitkan ekonomi, untuk menumbuhkan ekonomi yang di tengah masalah virus COVID-19, di tengah inflasi yang cukup tinggi. Jadi dengan adanya lockdown nantinya akan, karena virus ini sudah menyebar begitu luar biasa ya di Amerika Serikat, ya, di New York yang sudah adanya tutupnya restoran dan sudah kembali bekerja di rumah, di New York begitu meluas ya virusnya, maka ini akan diadakannya lockdown. Nah, lockdown itu jika dilakukan maka ekonomi itu kan stuck, maka itu perlu stimulus. Stimulus itu harus banyak di pasar. Jika stimulus terlalu sedikit maka ekonomi itu akan melemah dan US dollar akan melemah, treasury bills Amerika, surat utangnya yieldnya akan menurun di sini. Nah, paket stimulus investasi domestik yang diusulkan menjadi rancangan undang-undang oleh Presiden Joe Biden kepada DPR, ya, Senatnya Amerika, supaya mereka menandatangani itu sebagai rancangan undang-undang. Mereka menolak. Rancangan RUU pakai stimulus itu dinamakan Triple B, Build Back Better. Itu senilai 1,75 triliun US dollar. Setara kalau dirupiahkan dengan kurs 14.375, maka setara dengan nilai 25.000 triliun triliun rupiah. Ini angka yang sangat fantastis. Ini diperlukan untuk menumbuhkan ekonomi Amerika, untuk menggairahkan ekonomi Amerika. Karena para ekonom di seluruh dunia sudah menurunkan peringkat rating, ya. Jadi sudah menurunkan angka pertumbuhan gross domestic product Amerika atau produk domestik bruto Amerika di tahun 2022 ini menjadi 4% saja di kuartal pertama tahun 2022. Yang sebelumnya itu mereka mengharapkan, mereka sudah meyakini, mereka sudah memprediksi bahwa di kuartal pertama 2022 itu 6%. Nah, sekarang ini mereka menurunkan itu. Mereka sudah pesimis dengan kondisi ekonomi Amerika di kuartal pertama 2022. Nah, disinilah yang saya mau share kepada Anda, bahwa apa yang sudah saya bicarakan, utarakan apa yang sudah saya informasikan
di video-video saya sebelumnya, mulai dari bulan Oktober ya, sampai dengan saat ini, tentang penyebab market crash global atau kejatuhan pasar keuangan di dunia. Market crash itu terjadi pada Maret 2022. Tanda-tandanya sudah kelihatan, indikator-indikatornya sudah kelihatan saat ini. Dengan apa yang terjadi tiap hari kita melihat dan kondisi virus COVID-19 yang mulai merebak lagi ya, yang membuat meluas terjangkitnya Omicron di Amerika Serikat, dan inilah yang membuat keraguan investor global tentang cara penanganan COVID-19 di Amerika. Lagian rancangan yang paling dikhawatirkan sangat adalah rancangan undang-undang Build Back Better, paket stimulus investasi domestik dari Presiden Joe Biden ini ditolak senilai 1,75 triliun US dollar. Nah, disinilah salah satu institusi financial besar, Goldman Sachs, satu institusi investasi yang terbesar di dunia, sudah memprediksi bahwa ekonomi Amerika akan di bawah ekspektasi pada tahun 2022. Ekonomi Amerika akan melambat, akan stagnasi jika ini ditolak, dan benar-benar ditolak pakai stimulus ini, maka ekonomi Amerika akan mengalami perlambatan dan ekonomi Amerika akan berhenti. Nah, inilah tanda-tanda kehancuran itu sudah kelihatan di ekonomi Amerika di tahun 2022. Ya. Semua sudah pesimis dengan apa yang terjadi nanti dengan Amerika di tahun 2022. Analis atau ekonom di seluruh dunia itu selalu menggambarkan, selalu menjelaskan di pasar, di market, hal-hal yang baik. Walaupun ada jurang 1 meter di depan, mereka selalu mengatakan bahwa tidak ada jurang, selalu baik, ekonomi selalu baik, ekonomi bertumbuh. Semuanya, mau analis sampai pejabat-pejabat, selalu berbicara hal-hal yang baik. Mereka selalu memoles itu dengan hal-hal yang baik. Tapi sekarang, jika mereka sudah berbicara tentang hal yang buruk, berarti ini sudah tidak bisa dipoles lagi, bahwa ini benar-benar buruk. Makanya saya selalu mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu, bahwa akan terjadi kehancuran, benar-benar terjadi itu di tahun 2022. Analis ekonom sendiri yang selalu berbicara baik, ini sudah pesimis, yang selalu optimis ya. Mereka selalu berbicara baik itu adalah untuk meyakinkan investor supaya investor tetap berinvestasi, supaya ada kepentingan di dalamnya. Tapi jika mereka sudah pesimis, berarti memang ini hal yang benar-benar akan terjadi. Kita bicara ini berdasarkan indikator, karena data-data, semua itu berdasarkan data-data ekonomi, indikator ekonomi, itu sudah mengarah ke sana dan sudah tidak bisa dipatahkan. Jadi mereka bicara apa adanya. Jika mereka sudah bicara begitu, maka ini sudah pasti akan terjadi. Nah, kondisi yang parah itu yang nanti terjadi di tahun 2022. Ya, stimulus ini mungkin lagi dinegosiasikan, walaupun sudah ditolak, tetap berusaha. Jika benar-benar tidak ada stimulus untuk menggerakkan ekonomi Amerika, maka ekonomi Amerika itu pasti berhenti. Pasti berhenti. Jika ekonomi Amerika berhenti, maka dampaknya itu meluas sampai ke negara berkembang. Negara kita di sini, Indonesia, negara lain ya, Eropa, semua kena. Ini global, maka ada kehancuran global, market crash global. Nah, makanya saya sudah selalu bicara di video saya sebelumnya, jauh hari bulan September sudah ada angka di data di komoditi market ya, data angka memborong logam mulia emas itu sudah 531 ton.
Datanya di bulan September, di bulan Oktober sudah 701 ton. November belum ada datanya, saya belum dapat, tapi itu angka yang sudah cukup besar. Logam mulia emas adalah sarana lindung nilai. Dan juga selain safe haven, dia jadi store of value, sarana penyimpan nilai. Investor-investor kaya di dunia dan bank-bank setelah membeli emas, setelah memborong emas, mereka sudah tahu bocorannya bahwa krisis itu akan terjadi, kehancuran itu akan terjadi. Maka mereka mengamankan aset mereka di logam mulia emas. Maka harga emas dunia itu, saya memprediksi bulan Maret habis Imlek tembus 2125. Tetapi para ekonom lebih gila lagi. Mereka memprediksi sepanjang tahun 2022. Bahkan emas ini akan naik terus sampai tahun 3 tahun. Karena inflasi yang tidak terbendung ini. Mereka memprediksi harga emas dunia sampai 3.000 US dollar per troy ounce. Angkanya cukup fantastis. Maka harga emas Antam per gramnya bisa mencapai 1.500.000 rupiah. Bahkan bisa 2 juta per gram. Bisa saja terjadi nanti. Tahun 2022, tahun 2023. Emas ini akan rally yang cukup panjang. Ya, karena inflasi cukup tinggi. Dan satu lagi, stimulus itu, Build Back Better itu, pakai stimulus investasi domestik, rancangan yang mau dibuat jadi rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden Joe Biden itu ditolak, maka Gubernur The Fed, Jerome Powell, Bank Sentral Amerika harus berpikir ulang untuk tidak menaikkan suku bunga. Karena ini hal yang paling penting di sini. Karena ekonomi itu perlu adanya stimulus. Jadi jika dinaikin suku bunga, maka tambah hancur itu ekonomi. Nah, walaupun inflasi yang cukup tinggi di Amerika, tetapi bank sentral tidak akan mungkin naikin suku bunga jika tidak ada stimulus yang turun di dalam ekonomi. Jadi ini ditolak, maka kemungkinan besar suku bunga tidak jadi naik dalam waktu dekat, akan ditahan terus sampai mungkin tahun depan. Maka disitulah harga emas dunia akan melonjak terus, akan naik terus. Karena inflasi tinggi. Dan selalu dalam sejarah, selalu yang saya amati dan saya perhatikan selama saya hidup, emas dunia, harga gold dunia selalu naik melebihi dari inflasi yang terjadi. Dia melawan inflasi dan dia lebih tinggi daripada inflasi. Dan ini akan terjadi nanti di tahun 2022, 2023. Makanya di sini saya selalu informasikan kepada Anda, saya selalu kasih tahu ke Anda, saya selalu berikan ini solusi suggest kepada Anda supaya Anda itu memborong emas. Memang sekarang ini memang harga emas lagi sideways, tidak naik, tidak turun. Harga emas lagi diam saja. Karena investor dunia lagi menunggu langkah-langkah selanjutnya. Tapi di tahun depan, ingat saya kasih tahu, emas itu adalah barang yang diproduksi, itu jumlahnya terbatas. Ya, jika semua memborong emas dalam jumlah yang banyak, besar, maka emas itu akan menjadi langka di pasar. Maka harga emas itu akan melambung, naik terus, akan rally terus, tidak berhenti sampai 3 tahun. Inilah kesempatan buat Anda, ya, Anda. Mungkin Anda yang kaum milenial ya, belum melihat kejadian tahun 98, ya, lahir di tahun 2000 ke atas, jadi mungkin tidak percaya karena mereka belum melihat keadaan itu. Mereka belum menyaksikan sendiri. Tapi angkatan di atas itu sudah tahu bahwa begitu dahsyatnya emas kalau di rally, tidak ada yang bisa membendungnya, dan emas selalu melawan inflasi dan selalu di atas inflasi. Inilah ya suggest ya, yang saya bisa berikan kepada Anda supaya Anda bisa maksimalkan profit Anda, supaya berguna bagi Anda informasi ekonomi dan bisnis ini ya.
hal-hal yang terbaik ini saya sampaikan kepada Anda untuk menambah wawasan dan kesana Anda supaya bagaimana Anda melangkah selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini ya. Tolong Anda subscribe ya sebagai penghargaan Anda, dan juga Anda tekan lonceng untuk Anda bisa dapatkan notifikasi dari video saya berikutnya. Terima kasih. Sukses untuk Anda.